warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Amelia Triamanda, NPM 19130450021. Di sini saya akan memenuhi tugas pengganti UTS dan UAS mata kuliah piano wajib 2. Ya, di sini saya juga akan menjelaskan yang pertama yaitu sejarah piano, yang kedua cara membaca not angka dan not balok, yang ketiga nilai ketukan dan tanda istirahat pada not balok, yang keempat belajar teknik fingering pada keyboard atau piano, dan yang kelima saya akan mencontohkan bagaimana cara bermain etude dan bagaimana cara memainkan sebuah lagu yaitu The Night in the Lady. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu sejarah piano. Piano merupakan alat musik yang bisa dimasukkan ke dalam kategori alat musik tertua sekaligus termahal di dunia. Banyak legenda musisi papan atas, legendaris sekelas Beethoven, Mozart, dan lain-lain yang menggunakan piano sebagai alat musik utamanya. Pemain piano disebut juga dengan pianis. Asal mula kata piano sebenarnya berasal dari bahasa Italia, yaitu pianoforte. Piano itu dibuat oleh Bartolomeo Cristofori pada tahun 1720-an. Awal mula piano diciptakan, suaranya tidak sekeras piano yang dapat didengar pada abad 20-an. Pasalnya, tegangan tuts piano kala itu tidaklah sekuat piano yang sekarang. Kini, piano pertama tersebut dipajang di Metropolitan Museum of Art di New York, Amerika Serikat. Secara umum, piano termasuk ke dalam kelompok musik instrumental. Piano memproduksi suara dari getaran papan suara yang volumenya dapat diperkuat atau dapat diatur besar kecilnya. Secara luas, piano di dalam musik dapat menjadi performa pada nyanyian tunggal dan sebagai pengantar nyanyian solo. Dalam artian, piano dapat hidup dan mengiringi penyanyi tanpa bantuan atau iringan alat musik lain. Yang kedua ada jenis-jenis piano. Yang pertama ada piano akustik dan piano elektronik. Piano akustik menggunakan senar yang dapat dipukul oleh hammer untuk menghasilkan bunyi. Sementara piano elektronik menggunakan papan elektronik untuk menghasilkan bunyi yang serupa dengan bunyi piano akustik. Di sini ada macam-macam piano akustik dan piano elektronik. Yang pertama ada grand piano. Pada grand piano, senar diposisikan secara horizontal, memanjang dari tuts. Bunyi dihasilkan oleh senar yang dipukul ke atas oleh hammer dan memanfaatkan gaya tarik bumi untuk mengembalikan hammer pada posisi semula. Semakin besar ukuran piano grand, semakin panjang pula senarnya. Senar yang lebih panjang akan menghasilkan bunyi yang lebih keras dan natural. Grand piano sebagai pilihan utama untuk keperluan rekaman dan konser. Sementara itu, piano yang berukuran lebih kecil seperti parlor grand dan baby grand umumnya menjadi opsi lain bagi yang mempunyai dana terbatas atau ruang yang sangat sempit. Yang kedua ada upright piano. Upright piano atau sering kali disebut dengan piano vertikal merupakan jenis piano yang lebih praktis dibandingkan dengan grand piano. Pada upright piano, senar diposisikan secara vertikal dan hammer bergerak secara horizontal. Berbeda dengan grand piano, hammer pada piano upright kembali pada posisi semula dengan menggunakan pegas, sehingga terkadang pegas tersebut harus diganti akibat mengalami degradasi. Selanjutnya ada piano elektronik dan piano digital. Piano elektronik merupakan salah satu jenis penyintesis yang menggunakan osilator dan filter untuk menyimulasikan suara piano akustik. Piano elektronik membutuhkan pengeras suara untuk menghasilkan bunyi. Umumnya, piano elektronik dimainkan untuk lagu yang bergenre pop, rock, dan jazz. Yang kedua ada piano digital. Piano digital menggunakan teknologi pengambilan sampel secara digital untuk menghasilkan suara yang identik dengan piano akustik. Sama halnya dengan piano elektronik, piano digital juga memerlukan pengeras suara atau dengan menggunakan penyuara jemala. Piano digital masa kini berbeda dengan piano digital di masa lampau. Kini, piano digital juga mempunyai fitur yang menyerupai piano akustik seperti pedal-pedal piano dan tuts yang diberi pemberat. Selain itu, piano digital juga mempunyai fitur-fitur yang tidak dimiliki piano akustik. Misalnya saja, antarmuka MIDI, penggunaan penyuara jemala,
dan variasi pilihan suara. Selanjutnya materi yang kedua adalah cara membaca not balok dan not angka. Seperti yang kita lihat pada gambar, not balok adalah notasi-notasi yang disimbolkan dengan simbol bulat-bulat. Bentuknya ada yang menggunakan tangkai dan ada yang tidak, tergantung dari nilai ketukannya. Not balok ini diletakkan di garis paranada. Garis paranada adalah terdiri dari 5 garis dan 4 spasi yang fungsinya untuk menempatkan not balok dan menunjukkan durasi dan ketinggian nada. Tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan waktu atau ritme digambarkan secara horizontal. Rangkaian tinggi rendahnya disimbolkan dengan huruf C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian, untuk menentukan tinggi dan rendahnya nada, not balok mempunyai 3 tanda kunci, yaitu C, F, dan G. Tanda kunci G atau treble clef biasa digunakan untuk not balok yang akan dimainkan oleh tangan kanan, sedangkan kunci F atau bass clef biasa digunakan untuk not balok yang akan dimainkan oleh tangan kiri. Penggunaan kunci G dan kunci F secara bersamaan disebut juga dengan grand. Kunci C terdapat dari 5 macam yang dibedakan dari letak tanda kuncinya pada garis paranada. Karena letaknya yang dapat berpindah tempat, kunci ini juga sering disebut dengan movable clef. Kunci F adalah kunci yang biasa digunakan untuk menuliskan nada-nada rendah. Maka kunci F disebut juga dengan kunci bass. Letak kunci F pada garis paranada ada di garis keempat. Kunci G yang sekarang adalah kunci yang bentuknya seperti kepala biola. Kunci G yang disebut juga dengan kunci biola karena kunci G digunakan untuk menuliskan nada-nada tinggi. Kunci G digunakan untuk menunjukkan letak tangga nada pada garis kedua. Selanjutnya ada nilai ketukan dan tanda istirahat not balok. Di setiap not balok terdapat nilai ketukan dari setiap simbolnya dan tanda istirahat. Jika not balok adalah nada yang dibunyikan, tanda istirahat berarti nada yang tidak dibunyikan. Seperti pada gambar, sesuai namanya, not angka adalah not yang ditulis dengan angka-angka. Rangkaian tinggi rendahnya disimbolkan dengan urutan angka 1 sampai 7 dengan penamaan masing-masing. Selain itu, cara mengetahui tinggi rendahnya not tersebut dapat dilihat dari penggunaan titik. Jika titik tersebut diletakkan di bawah angka, berarti oktav tersebut lebih rendah. Sedangkan jika titik berada di atas angka, maka oktavnya lebih tinggi. Nilai ketukan. Di dalam nilai ketukan, tanda titik juga digunakan sebagai tanda satu ketuk pada not yang mempunyai nilai ketukan 2 dan 3. Sedangkan untuk not angka dengan nilai ketukan setengah dan seperempat, not angka menggunakan garis horizontal. Di dalam not angka, tanda istirahat disimbolkan dengan angka 0. Berarti jika ada angka 0, nada tetap dihitung namun tidak dibunyikan. Oh iya, kamu bisa menggunakan not angka dan not balok ini untuk bermain alat musik seperti piano. Pada dasarnya, untuk ahli membaca notasi nada, terutama not balok, membutuhkan latihan agar terbiasa. Selain itu, penting untuk kamu memperhatikan nilai ketukan dan tanda istirahat yang terdapat di lagu. Oke guys, selamat bermusik! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik fingering atau teknik penjarian pada sebuah piano menggunakan tangan kanan dan kiri. Seperti yang kalian lihat pada gambar, tangan kanan itu menggunakan jari 1 sebagai jari jempol, jari 2 sebagai jari telunjuk, jari 3 sebagai jari tengah, jari 4 sebagai jari manis, dan jari 5 sebagai jari kelingking. Selanjutnya pada tangan kiri, dimulai pada jari 5 sebagai jari kelingking, jari 4 sebagai jari manis, jari 3 sebagai jari tengah, jari 2 sebagai jari telunjuk, dan jari 1 sebagai jari jempol. Oke, kalian bisa men-screenshot gambar ini dan bisa kalian praktikkan di rumah jika mempunyai keyboard atau piano. Ini dia contoh teknik penjarian pada tangan nada C mayor pada tangan kanan dengan sangat lambat. Selamat menyaksikan.
Ya, itulah beberapa materi yang saya sampaikan mengenai piano. Semoga Anda dapat memahaminya dengan baik dan dapat mempraktikannya ke dalam sebuah piano atau keyboard. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my